Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami dengan channel Naga Kembar Emas. Di sini kami mengenalkan bentuk-bentuk barang antik kesenian dari Indonesia. Barang-barang antik kesenian dari Indonesia tuh banyak macamnya, banyak bentuknya, unik-unik, bagus-bagus dari segi bentuknya. Dari unsur sejarahnya juga banyak sejarahnya. Bank Indonesia orang membuat barang antik ini sesuai dengan sejarahnya masing-masing dan hal mistiknya masing-masing, terutama kegunaannya masing-masing. Nah, di sini kami mengenalkan bentuk-bentuk barang antik kesenian dari Indonesia. Sama seperti video-video saya yang sudah saya terapkan di YouTube saya ini, saya beritahukan kembali supaya saudara dan saudari saya untuk tidak percaya kepada suatu benda, tapi kita boleh untuk memilikinya untuk koleksi. Jika ingin unsur gaibnya itu kita tetap minta kepada Allah, atas izin Allah lah. Sesuatu pusaka, benda pusaka itu ada manfaatnya dan bertuah. Intinya kita tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh percaya kepada benda. Itu saya ingatkan lagi buat saudara dan saudari saya. Nah, ini kami mengenalkan bentuk pusaka berupa sama seperti video yang kemarin itu ada trisula. Nah, yang ini kami mengenakan trisula naga. Yang kemarin itu berupa besi, yang ini trisula naga dari ini kuningan atau perunggu, saya tidak tahu ini. Inilah keunikan Indonesia. Inilah barang-barang antik dari Indonesia dan sejarah-sejarahnya. Ini begitu uniknya, rapinya, bentuknya juga. Indonesia tuh hebat, kaya. Nah, ini kalau saya bilang ini trisula naga kembar. Dalam segi sejarahnya ini adalah unsurnya sebagai penjaga. Dalam unsur sejarahnya ini adalah sebagai mitosnya sebagai penjaga buat si empunya, unsurnya. Nah, kalau kegunaannya biasanya ini ya sama buat penjaga, buat perlindungan, ketentraman. Karena di sini kewibawaan, karena di sini ada naganya nih. Dua. Naga tanduk. Ini bukan naga mahkota, naga tanduk. Kalau unsur gaibnya ini buat penjaga ketentraman, kewibawaan. Nah, kalau buat koleksinya ya itulah tadi, buat barang antik. Banyak itu orang yang suka-suka dari segi unsur gaib ataupun dari segi barang antiknya. Bukan dari kita saja, dari luar negeri juga banyak yang suka barang-barang antik dari Indonesia. Nah, di sini kami mengenalkan barang-barang antik dari Indonesia. Nah, inilah yang dinamakan trisula naga tanduk.
Ini naganya, ini tanduknya. Begitu detailnya nih orang orang Indonesia membuat ini biasanya pengrajinnya pusaka-pusaka seperti ini kebanyakan dari Jawa ya kan. Ini nggak tahu nih bahannya apa, dari kuningan apa dari perunggu, saya kurang tahu ini. Inilah nah, di sini kami mengenalkan juga keris Semar Mesem Kembar. Ini keris Semar Mesem Kembar. Bahan ini full kuningan bahannya. Betapa hebatnya orang Indonesia menciptakan barang-barang seperti ini. Ini yang disebut pusaka keris Semar Mesem Kembar. Nah, inilah yang dinamakan pusaka keris Semar Mesem Kembar. Dari segi barang antiknya, wah, betapa rapinya, detailnya. Ini bahannya full kuningan, asli kuningan, bukan emas. Kalau kemas, wah saya udah kaya ini. Nah, dari unsur bang antiknya, mitosnya Semar Mesem itu buat pengasihan, buat dagang, mitosnya. Kalau kerisnya ini buat penjaga. Nah, jadi ini keris dicampur kuningan jadi buat penjaga usaha. Dalam segi mitosnya. Kegunaan dari mistiknya yaitu tadi, Semar buat pengasihan, kerisnya buat penjaga kalau menurut saya. Jadi ini dikhususkan buat penjaga untuk dagang. Nah, pengasihan itu banyak kegunaannya. Bukan sekedar memikat lawan jenis, buat usaha, buat kita bekerja, buat kita di rumah. Tapi ini tidak boleh dibawa-bawa di saku, di tas. Kalau kita bawa-bawa di saku, di tas, kalau kata orang Indonesia ini sajam. Apalagi ini tidak ada sarungnya, tidak ada rangkanya. Nah, ini hanya ditempatkan di suatu ruangan atau laci. Kalau untuk meminta unsur goibnya, memakai unsur goibnya. Jika untuk koleksi, ya ditaruh di etalase buat melengkapi koleksi-koleksi barang antik saudara dan saudari saya. Ini kita perkenalkan lagi keris naga sosro. Gagangnya ini kuningan. Ini bahannya sama seperti trisula yang pertama tadi, bahannya sama. Tidak tahu bahannya apa ini. Warnanya juga buram. Nah, ini keistimewaan barang-barang antik kita. Negara lain tidak ada punya barang seperti ini. Hanya Indonesia sajalah yang punya barang seperti ini. Barang antiknya, dari unsur mistiknya, Indonesia sangat kaya akan budayanya, barang antiknya. Bukan hanya ini saja, kan Indonesia terkenal dengan batiknya. Nah, kita kembali lagi membahas soal keris ini. Keris ini keris naga sosro mahkota tunggal.
dalam segi mitosnya, naga itu ketentraman, kemakmuran buat suatu kota. Jika pangeran rajanya mempunyai keris ini, jadi wilayahnya jadi tentram, aman, penjaga. Nah, intinya tuh kebanyakan pusaka-pusaka dari Indonesia tuh kebanyakan itu penjaga. Dibikin untuk menjaga suatu daerah, untuk menjaga tuannya, untuk perlindungan. Tapi kembali lagi hanya kepada Allah lah kita harus meminta, bukan kepada benda-benda seperti ini. Benda-benda seperti ini hanya sebuah bahan, tapi kita boleh meminta khasiatnya melalui benda ini atas izin Allah. Nah, itu saya perjelaskan lagi, kita boleh meminta kelebihan khasiatnya benda ini atas izin Allah. Ciptaan Allah yang gaib lah, yang tinggal di tempat inilah yang kita meminta bantuannya, tapi tetap atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak mengizinkan, tidak akan mungkin terjadi. Apalagi kita tidak minta kepada Allah, itu musyrik namanya. Kalau kita langsung minta sesuatu kepada benda seperti ini, itu kita sudah musyrik, sudah bisa dibilang kafir, sudah menduakan Allah. Itu tidak boleh, itu sangat dilarang oleh agama kita, agama Islam, itu tidak boleh. Nah, kalau unsur mistiknya ini dibuat untuk kewibawaan, kemakmuran, buat orang yang memakainya, buat disegani. Ini naga juga nih, ular apanya. Nah, dari unsur antiknya betapa uniknya, detilnya, ukir-ukirannya. Wah, mantap lah Indonesia nih. Dan ini kami mengenalkan keris besar nih. Ini kalau saya bilang keris Yang Jimbi isinya. Wah, terguling deh. Ya. Ini keris Yang Jimbi. Ini keris Yang Jimbi. Nah, Yang Jimbi itu terkenal dengan bayi kembarnya, bajangnya. Nah, ini lagi keris Yang Jimbi ini terkenal dengan bayi kembarnya, bayi bajang kembar. Dan lambang pohon beringin. Nanti kita jelaskan dari unsur mistik dan lambangnya. Ini kalau kata orang tulisannya nih Pono Coroko. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti bahasa Jawa kuno ini. Nah, yang ini ada lambang, lihat tanda nih, payung. Wah, ini gambar payung kan. Yang ini padi dan kapas. Nah, di sebelahnya juga ada, sama dia. Ini payung, padi, kapas. Yang di bawah sini pohon beringin. Nah, ini bayi bajang, bayi kembar. Ini kita sebagai bank antik keris ini panjang kerisnya nih, kurang lebih ini 40 cm lain. Nah, ini saya jelaskan dari bawah ya. Ini bayi bajang ini seperti bayi yang sedang berdoa. Nah, kita diingatkan lagi
untuk selalu berdoa kepada Sang Pencipta kita, Sang Ilahi, untuk selalu meminta kepadanya lah perlindungan, permohonan, mintalah kita. Ini, nah yang lambang beringin ini adalah untuk kemakmuran, perlindungan, dan ketentraman, sejuk, melambangkan. Nah kalau tulisan Jawa ini saya kurang paham ini. Nah kalau yang ini payung, payung itu buat perlindungan. Padi dan kapas buat kemakmuran. Jadi kris ini melambangkan, kris om yang ini kalau menurut saya mengingatkan kita selalu untuk berdoa dan meminta kepada Allah, dan hanya kepadanya lah kita menyembah, dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan, dan atas izinnya lah kita mendapatkan sesuatu. Dan kita boleh meminta keberkahan karomahnya melalui benda pusaka seperti ini, tetapi atas izin Allah lah. Nah menurut mistiknya, menurut saya, om yang jimbi ini kalau saya lihat orang-orang itu katanya buat penarikan uang goib, itu tuh bohong. Jangan suka ditipu-tipu oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan buat kesenangan mereka. Tidak ada yang namanya uang goib, itu tidak ada. Dari zaman Nabi aja itu tidak ada. Yang ada uang yang ada di suatu tempat itu dipindahkan, namanya itu mencuri. Nah yang namanya uang goib itu tidak ada sejarahnya. Itu hanya pembodohan oleh oknum yang mengambil keuntungan. Atau juga kata orang tuh bisa menambahkan beras sendiri, itu tidak ada. Mana ada lah beras itu yang bisa menambah tuh hanya ditanam aja, itu hasilnya kan tidak tentu. Masa benda seperti ini bisa menambah beras, kan tidak masuk akal itu. Apalagi buat mendatangkan uang, itu tidak ada. Jangan mau dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum tertentu. Nah kembali lagi kita membahas mistik kris om yang ini. Buat si pemakai ini biasanya buat kemakmuran, ketentraman, kewibawaan. Sama kebanyakan pusaka bang-bang antik seperti ini tuh semuanya hampir sama, tapi tergantung niat kita, pinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pinta kita, apa niat kita untuk benda ini dilebihkan sesuatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut saya. Nah, saya ingatkan lagi, jangan pernah percaya kepada sesuatu benda-benda seperti ini. Boleh kita mempunyai buat koleksi, buat meminta kelebihannya pusaka ini yang dibilang tuh khodam isi dalamnya, tapi tetap atas izin Allah, meminta kepada Allah. Caranya saya meminta kelebihan keberkahan dari barang ini hanya kepadamu ya Allah, supaya barang ini mempunyai kelebihan sesuatu sesuai niat dan pinta saya ya Allah atas izinmu. Nah itu. Nah betapa istimewanya Indonesia itu terkenal dengan bank-bank antiknya, apalagi dengan budaya kan banyak itu Indonesia. Nah itu dia. Nanti saya ingatkan lagi, jangan pernah percaya kepada meminta kepada benda, jangan pernah meminta kepada benda, itu musyrik, tetap musyrik. Nah untuk perawatan
Saya bahas lagi ini untuk perawatan benda-benda pusaka seperti ini. Jangan terlalu diagungkan tuh, tidak boleh. Harus misalkan setiap malam ini harus dikasih minyak, dimandikan, itu tidak perlu. Boleh kita bersihkan dengan niat untuk membersihkan kotorannya saja. Tidak perlu buat diagung-agungkan benda-benda seperti ini, tidak perlu. Jangan, menurut saya ya. Boleh kita untuk membersihkan, dikasih minyak untuk wangi-wangiannya saja, biar kita waktu kita megang tuh wangi, biar kita megang tuh tidak kotor, tuh hanya untuk pembersihannya saja. Tuh kan bersih itu dari pangkal iman. Jangan terlalu mengagung-agungkan benda-benda seperti ini. Ya ini saya mau ngasih, mudah-mudahan buat saudara dan saudari saya berkenan untuk like, komentar, subscribe. Jika mungkin ini, jika subscriber kita lebih dari 1000, ya saya ada niat untuk membagikan souvenir berupa barang antik. Tapi mungkin dari yang kecil dulu kita bagikan sebagai cindera mata. Tapi nunggu subscriber kita sampai 1000. Mungkin kami kompromikan lagi sama tim kami. Mudah-mudahan niat kami di sini untuk mengenalkan ini, barang-barang antik ini, supaya saudara dan saudari kami melihat bentuk-bentuk barang antik dari Indonesia. Betapa kayanya Indonesia kita tercinta ini, memiliki orang-orang yang ramah, budaya kita yang banyak, istimewa, barang-barang antik kita, pusaka-pusaka kita dari nenek moyang dulu sampai sekarang. Tuh. Mungkin jika subscriber kita sampai 1000, mungkin ada yang mau kita bagi-bagikan souvenir lah, sebagai souvenir. Kurang lebihnya begitulah. Nanti kita undi buat penggemar dari naga kembar emas ini. Mudah-mudahan channel kami ini dipanjangkan, selalu bisa memberitahu buat saudara dan saudari kami di sini. Nah, kurang lebihnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam barang antik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara dan saudari saya, baik seagama Islam maupun tidak, yang menyukai video-video saya, walaupun tidak menyukai video-video saya doakan semoga dilancarkan dunia dan akhiratnya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan juga rezeki-rezekinya, terutama kesehatannya, selalu diberikan kesehatan, karena sehat itu mahal. Berapa banyak uang kita, jika kita sakit itu rasanya tidak enak. Nah, oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.